Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 dari 11 IPS 3 akan memaparkan materi mengenai nasionalisme. Selamat menonton. Yang pertama, apa itu nasionalisme? Nasionalisme pada dasarnya merupakan paham kebangsaan yang mewujudkan suatu konsep identitas bersama untuk suatu masyarakat tertentu yang memiliki cita-cita dan tujuan yang sama untuk mewujudkan kepentingan nasional. Selanjutnya, pengertian nasionalisme menurut ahli. Menurut Otto Bauer, nasionalisme merupakan suatu persatuan perangai atau karakteristik yang timbul akibat rasa nasib. Selanjutnya, menurut Miriam Mudiarjo, nasionalisme merupakan perasaan subjektif pada sekelompok manusia bahwa mereka merupakan suatu bangsa. Tujuan dari nasionalisme diantaranya adalah 1. Untuk membangun dan meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa. Kedua, untuk mempererat tali persaudaraan antar anggota masyarakat. Yang ketiga, untuk menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan demi menjaga kedaulatan negara. Yang keempat adalah untuk menjaga bangsa dan negara dari gangguan baik dari dalam maupun dari luar. Nah, kemudian kita masuk ke dalam bagaimana sih nasionalisme itu bisa lahir. Pertama kali nasionalisme itu lahir saat di Inggris terjadi The Glorious Revolution atau Revolusi Agung pada tahun 1689. Teori ini tuh menghancurkan teori hak ilahi dan mulai membangun monarki konstitusional dengan naiknya badan parlemen sebagai badan politik utama Inggris dan menghancurkan kekuasaan gereja yang absolut. Kemudian revolusi agung ini mulai menyebarkan paham nasionalisme ke Eropa dan ke Amerika, dan ditandai dengan adanya revolusi Prancis, revolusi Amerika, serta revolusi industri di Inggris itu sendiri. Bagaimana dengan di Asia Afrika? Jadi di Asia Afrika itu sendiri, nasionalisme ditandai dengan terbangunnya terusan Suez di Mesir. Nah, terusan Suez di Mesir ini mempersingkat dan memperpendek akses dari Asia ke Eropa sehingga banyak orang pintar dan sekolah dari Asia belajar ke Eropa, dan di Eropa itu mereka mempelajari paham-paham baru. Sehingga saat mereka kembali ke negara asalnya, mereka menyebarkan paham-paham tersebut. Salah satu paham yang mereka bantu sebarkan adalah paham nasionalisme. Nasionalisme di Indonesia berkembang dengan melewati 4 fase perkembangan, yaitu pertama, masa perintis. Masa perintis adalah langkah awal nasionalisme yang diawali dengan terbentuknya organisasi pergerakan nasional, yaitu organisasi Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo ini didirikan pada tanggal 20 Mei 1908, yang kini 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Yang kedua yaitu masa penegas. Masa dikuatkannya jiwa kebangsaan pada seluruh rakyat Indonesia. Penegasan tersebut dibuktikan dengan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang berisi 1 tumpah darah, 1 bangsa, 1 bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Yang ketiga, masa percobaan. Pada masa ini, bangsa Indonesia banyak melakukan gerakan dengan bergabung dengan organisasi yang bertanggung jawab untuk kemerdekaan, seperti GAPI. GAPI adalah singkatan dari Gabungan Politik Indonesia. Pada tahun 1938, organisasi ini berupaya agar Indonesia berparlemen, namun belum berhasil. Yang keempat yaitu masa pendobrak. Di masa ini, bangsa Indonesia dengan segenap semangat juang nasionalismenya menghancurkan penjajahan dan membawa kemerdekaan bagi Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Negara yang menganut paham nasionalisme. Paham nasionalisme berkembang dari Eropa dan sejak abad ke-19 menyebar ke berbagai negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Eropa, paham nasionalisme dipicu oleh berbagai peristiwa seperti Revolusi Prancis, Revolusi Amerika, dan juga Revolusi Industri di Inggris. Paham nasionalisme yang berkembang di Eropa memberikan pengaruh terhadap nasionalisme di kawasan Asia Afrika. Paham nasionalisme di kawasan Asia Afrika secara objektif didorong oleh berbagai faktor, diantaranya persamaan keturunan, bahasa, budaya, kesatuan politik, adat istiadat, tradisi agama, dan lain-lain. Contoh negara-negara yang menganut paham nasionalisme yaitu Indonesia, Italia, Jerman, Korea Selatan, dan Amerika. Tokoh yang mempelopori gerakan nasionalisme. Pertama ada Mahatma Gandhi. Dia adalah seorang yang paling penting yang terlibat dalam gerakan kemerdekaan India. Ia merupakan aktivis yang tidak menggunakan kekerasan dan mengusung gerakan kemerdekaan melalui aksi demonstrasi damai. Prinsip-prinsipnya yaitu ada 1. Swadesi, 2.
ahimsa, ketiga ada satyagraha, keempat hartai, kelima purnaswarai. Sun Yat-sen merupakan pendiri partai tertua dalam sejarah modern Tiongkok, dan ia menjadi pejabat presiden pada tahun 1912 dan presiden pada tahun 1923 sampai 1925. Sun Yat-sen memimpin 11 kali revolusi terhadap dinasti Qing dan berhasil menumbangkannya. Ajaran-ajarannya: 1. Nasionalisme, 2. Demokrasi, 3. Sosialisme. Tokoh berikutnya ada Mustafa Kemal. Mustafa Kemal ini adalah seorang negarawan Turki yang memimpin revolusi negaranya dengan gerakan yang disebut dengan Gerakan Nasional Turki. Ia juga merupakan pendiri dan presiden pertama Republik Turki. Dia memiliki ideologi yang sekularis dan nasionalis yang kemudian dijadikan sebagai sebuah teori yang dikenal dengan nama Kemalisme. Dampak negatif yang bisa muncul dari sebuah nasionalisme adalah ketika nasionalisme itu sudah terlalu mempengaruhi seseorang. Nasionalisme itu bisa berubah menjadi hal ke arah yang negatif. Ini sering juga disebut dengan nasionalisme sempit atau yang dikenal dengan chauvinisme. Seorang yang punya nasionalisme sempit akan terlalu mencintai negaranya sampai menganggap bangsa-bangsa lain lebih rendah daripada bangsanya. Chauvinisme ini dianut oleh Italia di masa Benito Mussolini, Jepang di masa Tenno Haika, dan Jerman di masa Adolf Hitler. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton dan semoga videonya ini bisa bermanfaat. Dan jangan lupa untuk selalu stay at home.